Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Bukan sekedar basa-basi ya, bukan sekedar kalimat pembuka, tetapi memang kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah gambaran daripada Allah yang bahan bakunya adalah Allah yang dahsyat. Amin. Baik Ibu Bapak semuanya, kita mau langsung saja pada pesan Tuhan di minggu ini adalah ingat Tuhan, ingat perbuatan-perbuatannya. Diambil dari Ulangan 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Ayat yang ke-20, lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan, menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Ayat yang ke-21, janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Nah Ibu Bapak, pesan Tuhan adalah ingat Tuhan, ingat perbuatannya. Nah, kenapa pesan Tuhan ini bisa sampai kepada kita? Ya, kita perlu ketahui gitu ya, bahwa sebenarnya kita sebagai manusia terkadang gitu ya, seringkali banyak lupa. Apalagi kalau misalkan kejadian itu sudah lampau, sudah lama gitu ya. Atau belum lagi kalau orang-orang yang udah lanjut usia. Ada lagi orang yang kesibukan sampai dia lupa tanggal lahir, ulang tahun istrinya atau anak-anaknya, sampai lupa gitu ya semuanya. Nah pagi hari ini kecenderungan hal seperti ini juga terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu ya. Padahal mereka itu sudah banyak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Tuhan sudah memukul laut Teberau pada waktu itu, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Belum lagi Tuhan memberi makan mereka di padang gurun dengan burung-burung, memberi makan pada mereka. Belum lagi pakaian dan kasutnya itu yang tidak pernah usang pada waktu itu. Nah kejadian-kejadian ini seringkali terjadi, entah itu pada waktu itu bangsa Israel, juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita pada saat-saat hari ini. Generasi yang dipersiapkan oleh Tuhan adalah generasi yang baru yang mau masuk dalam perjanjian, tanah perjanjian pada waktu itu. Dan Musa mendapati bahwa dari mereka itu ada ketakutan. Bisa enggak ya saya masuk ke tanah perjanjian, padahal jumlah kami itu sangat sedikit. Bisa enggak ya sampai ke tanah perjanjian? Mereka sepertinya orang-orangnya lebih kuat daripada kami. Kejadian ini, hal-hal yang menakutkan masih terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, apalagi kita diperhadapkan dengan situasi saat-saat seperti sekarang. Banyak ibu bapak orang menjadi takut, lebih takut sama COVID-nya daripada takut sama Tuhannya. Mereka lebih mementingkan imun dirinya daripada membangkitkan imannya. Jadi ada situasi-situasi banyak. Saya minta dukungan doa, mereka nangis, aduh harus gimana? Tolong dong. Bisa enggak ya, mampu enggak ya? Saya melewati masa-masa kritis yang suaminya saat ini kritis. Penghasilan enggak ada, anak yang bapaknya lagi sakit malah ngolok-ngolok. Saya bisa merasakan bagaimana kegalauan setiap mereka gitu ya Ibu Bapak. Nah pagi hari ini Ibu Bapak, ketika Tuhan mengingatkan ayo lewat Musa pada waktu itu, ingat kalau dulu Tuhan sudah kerjakan perkara-perkara dahsyat, hari ini pun Tuhan, kuasa Tuhan masih tetap bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi gak ada yang mustahil. Dulu Tuhan sudah kerjakan, saat sekarang kuasanya tidak pernah berubah. Yang suka berubah siapa Ibu Bapak? Yang suka berubah adalah kita.
Kasih setia kita selalu berubah-ubah. Ada masalah, sedikit berubah. Ada tantangan, cepat mundurnya. Kasih setia Tuhan, kuasanya tidak pernah berubah. Sebentar, besok ya, kita mau merayakan kematian Tuhan Yesus ya. Masa-masa menjelang penyaliban Yesus Jumat Agung ya. Itu masa-masa yang saya bisa membayangkan Tuhan Yesus itu lagi galau. Hari-hari yang penuh dengan kegalauan. Sampai dia katakan, aduh, sepertinya sedih dan mau mati rasanya. Coba ibu bapak bayangkan, jadi kondisi Tuhan Yesus itu lagi berat-beratnya pada waktu itu. Apakah pada waktu itu dia menyerah? Dalam kondisi dia ketakutan, apakah dia menyerah? Enggak ibu bapak. Ketika saya renungkan, Tuhan dalam kondisi seperti itu, apa sih yang sedang Tuhan pikirkan? Apa sih yang sedang Tuhan renungkan? Kalau Tuhan bilang, udahlah, kalau mau nyerah, nyerah aja. Gak mau, biarkan Tuhan cawan ini lalu daripadaku. Sampai Tuhan berkata demikian, artinya dia sedang dalam keadaan depresi, dalam keadaan sangat tertekan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang sedang Tuhan pikirkan pada waktu itu? Apa yang Tuhan sedang ingat pada waktu itu? Dia jawab, dia ingat ibu, bapak, saya semuanya. Nah ibu bapak, dengan tidak mudahnya dia menyerahkan panggilannya untuk kepentingan dirinya. Pada waktu cambuk ditarik kepada tubuhnya, itu cambuk itu ada paku-paku di ujungnya itu menarik. Apa yang dia ingat? Dia ingat ibu bapak, dia ingat saya. Bagaimana manusia batiniahnya begitu kuat, kontrol dirinya begitu kuat, kasihnya begitu kuat, sampai akhirnya dia mengalami kemenangan, bahwa kuasa maut pun dikalahkan. Jadi kalau pagi hari ini kita lihat, kita masih bisa mengingat gitu ya, bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus. Gak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau kuasa maut sudah dikalahkan, artinya kita adalah bukan orang-orang yang menjadi lemah karena masalah. Karena apa? Tidak ada satu perkara pun yang di hadapan Tuhan bisa kita selesaikan. Nah, ibu bapak, saya mau ketika kita tahu bahwa perkara ini adalah perkara dahsyat yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, perbuatannya yang dahsyat, mari kita bangun, kita bangkitkan semangat kita, kegairahan kita, bahwa ada momen, ada tugu-tugu yang Tuhan pasti kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan saya mau, apa yang menjadi maksud Tuhan ketika kita tahu bahwa kita harus mengingat Tuhan dan mengingat perbuatan-perbuatannya. Poin yang pertama yang saya mau membagikan, apa yang dimaksud dengan mengingat Tuhan dan perbuatan-perbuatannya, diambil dari Ulangan 7 ayat yang ke-17. Ulangan 7 ayat yang ke-17. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukannya? Poin yang pertama adalah mengalihkan fokus dari masalah kepada Tuhan. Nah, ketika ibu bapak membaca ayat ini gitu ya, jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, kita bisa melihat bagaimana fokus bangsa Israel pada waktu itu adalah kepada masalah, kepada kondisinya, kepada keberadaannya yang sepertinya itu sangat terbatas sekali, bukan kepada kehebatan daripada Tuhannya. Ibu bapak, ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk fokus pada masalah, tetapi Dia mengajarkan kepada kita untuk fokus pada apa yang Tuhan katakan, pada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, yang kita carikan penyelesaiannya cepat-cepat. Gimana nih kalau saya diperhadapkan dengan masalah ini, supaya saya bebas dari masalah ini, penyelesaiannya gimana? Langsung otaknya tuh mikir, oh kalau sakit saya harus begini. Oh kalau saya menghadapi permasalahan dalam pekerjaan saya artinya harus bekerja lebih keras lagi. Kalau masalah terjadi dalam keluarga, oh
saya harus begini begitu? Enggak bertanya, Tuhan, apa sih yang menjadi maksud Tuhan? Kok saya bisa mengalami semuanya ini? Jadi lebih fokusnya itu kepada permasalahan mereka. Orang yang fokusnya kepada masalahnya, dia hanya melihat pada satu dimensi, yaitu melihat dengan mata jasmani, melihat dengan apa yang didengar, lupa bahwa ada satu dimensi yang lebih daripada apa yang dilihat, yaitu dimensi roh yang bisa bekerja jauh lebih dahsyat daripada apa yang dilihat. Orang yang fokusnya kepada Tuhan tahu bahwa ada campur tangan Tuhan di balik semua permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, Ibu Bapak, kita lihat kenapa seseorang bisa fokus kepada masalahnya. Ayat yang tadi Ulangan 7 ayat 17 dikatakan, jika sekiranya engkau berkata. Jadi yang berkata siapa? Diri kita sendiri. Kita yang berkata-kata, kita yang berasumsi, kita yang punya pemikiran, kita yang punya paradigma, bukan Tuhan berkata. Jadi ada asumsi, ada pemikiran-pemikiran yang timbul dari diri kita sendiri. Engkau berkata di dalam hatimu. Nah, di sini kita bisa belajar, Ibu Bapak, pentingnya menjaga hati kita. Bahkan dikatakan hati kita akan menentukan perjalanan kehidupan kita, akan menentukan apakah kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik atau tidak. Hati kita akan menentukan bagaimana, apakah kita menjadi satu perjalanan yang mengesankan atau yang mengecewakan, menjadi perjalanan yang membangkitkan semangat atau yang melemahkan. Bahkan dikatakan di dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan, kalau kita ingin hidup, mari Ibu Bapak jaga hati kita, pelihara. Yosua katakan sebelum dia mau masuk tanah perjanjian, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kondisi hati kita memang harus dijaga, harus dirawat. Bisa up and down, semangat bisa turun naik, bisa lemah, bisa lagi kuat-kuatnya, bisa lagi lemah-lemahnya. Itu harus senantiasa dijaga. Apalagi Ibu Bapak, dengan banyaknya faktor-faktor saat ini yang membuat kita bisa menjadi lemah. Bangsa Israel menjadi lemah karena mereka melihat, oh, jumlah mereka lebih banyak. Nah, saat sekarang bagaimana kita menjaga selektif dengan apa yang masuk lewat mata kita, lewat pendengaran kita. Saya mau katakan Ibu Bapak, YouTube bukan tuntunan. YouTube hanya sebagai tontonan. Artinya Ibu Bapak, tidak semua apa yang dilemparkan di dalam YouTube itu benar. Apa yang disodorkan mereka itu benar. Kita harus selektif. Kita harus tahu mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita tidak mau tahu. Tetapi ada banyak orang selalu sepertinya itu YouTube itu adalah sumber jawaban. Ketika mereka tidak tahu apapun, YouTube pasti menjawab. Betul nggak Ibu Bapak? Ibu Bapak mau cari tentang apapun, mulai dari tubuh, dari atas sampai ke bawah, sampai ke masa depan, YouTube bisa menjawabnya. Tetapi bukan satu jaminan yang akurat. Saya katakan Ibu Bapak, mari ketika kita mau ingat Tuhan, ketika kita mau ingat perbuatan-perbuatannya, kalau hal-hal paradigma kita, asumsi-asumsi kita belum kita alihkan fokusnya hanya kepada Tuhan, maka kita akan sulit untuk kita bisa mengingat Tuhan, untuk kita bisa mengingat perbuatan-perbuatannya.
satu sumber yang membuat kita bisa fokus kepada Tuhan adalah ini, firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Mari Ibu Bapak, selama kita masih mau mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan, mengingat pribadinya, alihkan kembali fokus kita hanya kepada Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan. Nah, poin yang pertama yang dimaksud mengingat Tuhan dan perbuatannya adalah mengalihkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud ingat Tuhan dan perbuatan-perbuatannya adalah menyadari kehadiran Tuhan senantiasa. Diambil dari Ulangan 7 ayat yang ke-21. Janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Nah, Ibu Bapak di sini kita bisa lihat ya Ibu Bapak, bahwa ada Tuhan menyertai kita. Tapi terkadang ketika permasalahan masuk di dalam kehidupan kita, tantangan begitu beratnya, sudah berdoa begitu semangatnya, mencari Tuhan begitu semangatnya, sepertinya kok gak ada jawaban. Berdoa sampai mencucurkan air mata, berteriak-teriak, sepertinya kok gak ada jawaban. Bukan tidak ada jawaban Ibu Bapak, bukan Tuhan tidak menjawab. Ketika kita tahu gitu ya, menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita gitu ya, tidak selalu datang dalam bentuk pertolongan yang begitu cepatnya. Tidak selalu pertolongan Tuhan datang itu pada kita ketika kita berdoa langsung kita menjawab. Oh enggak Ibu Bapak, situasi-situasi sulit tertentu gitu ya, Tuhan izinkan agar kita semakin mencari, agar kita semakin tahu, dan semakin kita mengenali setiap permasalahan bahwa ada Tuhan di balik semuanya. Dan saya pagi hari ini mau mengingatkan ya Ibu Bapak, sebuah peristiwa bagaimana Daniel pada waktu itu dia diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Di dalam Daniel 2 ayat yang ke-26 sampai ke yang ke-28, coba kita sama-sama. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsyazar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Ayat yang ke-27, Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Ayat yang ke-28, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Nah Ibu Bapak, ini situasi Daniel pada waktu itu dia sangat terjepit sekali. Tetapi dia menyadari bahwa dia ada bersama-sama Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Dia tidak dibiarkan berjalan dengan sendirian. Daniel pada waktu itu diancam untuk dibunuh kalau enggak bisa menerangkan apa arti mimpi, maknanya dari mimpi Nebukadnezar pada waktu itu. Tetapi Daniel katakan bahwa di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Wah, ini sesuatu yang dahsyat Ibu Bapak. Dia katakan bahwa di surga ada Allah. Kalau kita tahu gitu Ibu Bapak, masih ada Tuhan yang bisa menjawab setiap pergumulan apapun yang diperhadapkan dengan kita. Bahkan menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi gak ada istilahnya, gak ada yang bisa diselesaikan, yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Karena rahasia pun disingkapkan, apalagi yang bukan rahasia. Rahasia itu kan sesuatu yang misteri. Sepertinya sesuatu yang tidak masuk nalar kita, yang sulit untuk diselesaikan oleh pikiran kita. Tetapi Daniel katakan, di surga ada Tuhan. Di surga ada Allah. Bukan hanya di surga Ibu Bapak, kita mengimani bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Nah pagi hari ini ketika kita tahu, kita mengingat bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada permasalahan seberat apapun, penyertaannya selalu ada bersama-sama dengan kita.
yang seringkali adalah ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita tergoda untuk menjadi marah, untuk menjadi kecewa, untuk menjadi putus asa, untuk menjadi orang-orang yang lemah. Padahal Tuhan katakan, ketika engkau mengingat aku, engkau tidak berjalan dengan sendirian, tetapi ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita, apapun pergumulan permasalahan yang diperhadapkan kepada kita. Nah, Ibu Bapak, pagi hari ini saya membagikan 2 pesan ini, 2 poin ini. Ketika kita mau mengingat Tuhan, mari kita mengalihkan fokus kita yang dari masalah kepada Tuhan, dan kita menyadari bahwa ada kehadiran Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita yang sungguh membuat kita tetap bergairah semangat untuk kita terus berjuang sampai pada akhirnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.